kalaupun harus bekerja karena sekarang keadaan new normal. Jadi kalau misalnya harus mengikuti aturan yang berlaku, yaitu tetap dengan aturan yang dianjurkan seluruh dunia. Rajin cuci tangan. Akan lebih bagus. Kan ada hand sanitizer kalau pas lagi di luar. Tapi kalau misalnya masih ada tempat basuh cuci tangan pakai sabun, lebih baik cuci tangan pakai sabun. Masker, pakai masker bahan akan lebih enak. Terus sudah pakai dicuci di rumah. Terus udah gitu selalu menjaga jarak. Ini semprotan airnya ya spesial untuk siram tanaman. Spesial untuk siram tanaman. Spesial untuk siram tanaman. Spesial untuk siram tanaman. Dimanapun berada, selamat sore, assalamualaikum. Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya selalu akan nanya terus sehat-sehat, pokoknya harus jaga jarak, rajin cuci tangan, pakai masker. Keluar kalau nggak penting banget jangan keluar, apalagi yang di atas 45 tahun. Kalaupun harus bekerja karena sekarang keadaan new normal. Jadi kalau misalnya harus mengikuti aturan yang berlaku, yaitu tetap dengan aturan yang dianjurkan seluruh dunia. Rajin cuci tangan. Akan lebih bagus. Kan ada hand sanitizer kalau pas lagi di luar. Tapi kalau misalnya masih ada tempat basuh cuci tangan pakai sabun, lebih baik cuci tangan pakai sabun. Masker, pakai masker bahan akan lebih enak. Terus sudah pakai dicuci di rumah. Terus udah gitu selalu menjaga jarak. Untuk gini, lebih simpelnya, kalau mau selamat ikutin aturan yang berlaku gitu. Sore ini saya kedatangan tamu. Jadi gini, ceritanya itu kan saya udah ngecat uban sama Bora, gunting rambut sama Bora. Nah, teman-teman saya yang lainnya juga takut pergi ke salon. Kalau Bora kan safe ya, maksudnya dia nggak keluar rumah ya, umur juga udah banyak, dia nggak keluar rumah cuma ke saya gitu loh. Jadinya teman-teman saya jadi boleh nggak ya kalau misalnya gunting rambut apa segala macam. Kebetulan sore ini Christina lagi main ke rumah karena rambutnya ngerasa dia udah kering terus udah agak panjang. Jadi saya suruh ngomong dulu ke Bora, boleh apa enggak, apa maksudnya bisa apa enggak gunting. Ternyata dia bisa gunting dan ngecat rambutan. Akhirnya ya udah ngecat di rambut. Apaan man itu? Oh, thank you. Saya seneng banget tuh dapat bunga sini. Jadi jadi Christina di sini pun saya izinin cuma dua orang. Hai Isya. Nah, saya manggilnya tuh Isya. Dia banyak banget panggilannya. Dia sebenarnya KD, Christina Dangdut. Christina itu nama populernya Christina. Tapi ada grupnya dia yang manggil Entin, ada yang manggil Isya, dan saya terus yang manggil Isya. Isya akhirnya gunting rambut dan ngecat rambut sama Borah di sini. Gitu ceritanya. Kalau ini dapat dari mana? Oh, thank you banget. Siapa? Hanum. Oh, ini Hanum ini adalah salah satu anchor yang favorit juga. Jadi dia itu pembaca berita di CNN. Tapi jago nyanyi, jago main drum. Dia tahu banget saya suka tanaman, dapat ini. Happy birthday, setiap aku lihat tanaman pasti langsung ingat Mbak Yuni. That's why aku kasih kado ulang tahunnya pohon cantik ini aja.
Thank you Hanum Aziza. Saya senengan manggil. Apa? Enggak, jadi kalau lihat dia selalu kalau lihat tanaman selalu ingat aku. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak juga yang kalau lihat tanaman terus jadi ingat Yuni, ingat Yunet. Terima kasih banyak. Thank you Hanum. Ya Allah, thank you, senang banget. Dapat tanaman. Oh ya, saya mau bikin tanaman lagi buat di atas, ruang atas kok gerah banget ya. Ai nggak bikin, kamu nggak bikin tanaman juga? Ai gimana sih? Aku bikin video. Oh, kamu bikin video, jadi aku yang bikin tanaman. Oke, no problem. Hanum, ini kamu nemenin aku di sini tuh. Man, tolong ini taruh dalam dulu, Man. Takut basah. Jadi saya mau ngingetin apa namanya, tanaman ini salah satu ciptaan Gusti Allah yang lain. Makanya saya selalu nyapa sampai di rumah saya itu penuh tanaman gitu. Dia tanya kadang-kadang, tanaman ini hidup apa enggak? Akan lebih boleh tanaman nggak hidup juga boleh kalau males nyiram atau pengen yang digantung-gantung yang plastik atau yang misalnya dia dari bahan kain juga nggak apa-apa, tapi sebenarnya kalau hidup tuh lebih oke gitu. Nah masalahnya kalau dia pakai tanah, akan ribet, mesti ngingetin harus nyiramnya berapa lama, terus kalau misalnya terlalu lupa misalnya nyiram kebanyakan jadi busuk dan lain-lain segala macam. Akhirnya ini kita bikin kayak orang zaman dulu aja, karena kita musim zaman dulu aja, jadi bikin tanaman yang dari bahan. Jadi kalau misalnya ada vas-vas, ada vas-vas, ada misalnya habis kiriman kayak misalnya nanti saya bekas-bekas yang pot-pot yang kiriman bunga, saya bisa pakai ini ya. Kebetulan kemarin dapat kiriman dari Deva, dapat hadiah ulang tahun dari Deva. Ini pas mulai saya mau tanemin ini buat di ruang atas, kayaknya masih gersang-gersang gitu. Saya nggak suka banget lihat yang gersang-gersang gitu. Ditaruh di meja nih, tinggal selap pasnya. Ditaruh di meja nih, tinggal selap pasnya. Buat cewek, gadis-gadis, remaja putri. Oh iya, mamut. Ada istilah lagi apa gitu ya, mamut lah, terus apa lagi gitu pokoknya, mama kece, mama apa, walaupun ada passion rebahan, kita jangan rebahan ya, kita harus kreatif, kita mesti bikin rumah lebih nyaman. Inilah waktunya. Karena kerjaan lain sebenarnya kerjaannya itu yang ngerjain rumah. Biasanya kita mungkin ngerjain untuk kantor, bikin ini, bikin itu. Sekarang kita ngerjain rumah kita sendiri supaya lebih nyaman, supaya lebih, karena kenyamanan itu terletak hanya pada diri kita. Artinya kita yang membuat kenyamanan, kebahagiaan semuanya dari kita, ya kan? Kalau saya sih udah geser lemari, udah ganti korden, bukan ganti korden, maksudnya cuci korden, udah ganti sarung bantal dan lain-lain. Pokoknya ada aja, pokoknya nggak bisa diam. Gitu. Tetap saya yang menikmati. Rumahnya biar adem. Jadi ini kerjaan KBI. Jadi kita bikin gini ya, bikin YouTube. Timnya cuma ini ya. Lu lagi. Dia dan saya. Objek wisata. Ini kamu ininya. Kamu pengoperasian. Yang nggak bisa jadi bisa, itu lagi di sana. Menawarkan bibit-bibit baru. Aduh ya Allah. Akhirnya dia bisa semuanya loh. Ya ampun, Pak Tono. Sama aku juga kemarin
kalau minta apa-apa, Pak Tono ini dong gini. Saya sebenarnya nggak ini coba, aku Coba, akhirnya ntar dia bisa. Aduh, ini juga keren. Ini apa pohon apa ini? Enggak sebenarnya enggak. Aku juga nggak hafal namanya, udah banyak banget. Yang penting hijau deh. Bukan Yang bunga penting ya, aku buat yang penting penghijauan. hijau. Jadi bayangin lah, aduh ini kok lucu ya, ini ya buat background kita ngobrol. Ini biasanya beli yang buat bunga plastik ya. Ya, kalau digantung bunga plastik ya, jangan kerajinan juga. Ini kalau misalnya taruh di atas bunga ini nyiramnya pasti rotos semua ke bawah. Jadi sebanyak ini pohon-pohonannya di rumah. Yang body. Yang Ya? kayak gini kan tapi Iya. Sebanyak ini pohon-pohonan di rumah Mbak Yunet. Dan semakin gua ajak ngobrol semakin dia lebat. Semakin lebat diajak ngobrol ya. Semua diajak ngobrol. Apa kamu mau ngajak ngobrol Setiap- sembakomu itu? Sembako cinta, sembako Kristina. Aduh ya Allah. Iya. Jadi Christina ini sekarang dia jadi pengusaha sembako murah. Kecil-kecilan. Jangan salah, besar tidak akan terjadi kalau tidak ada dari kecil. Iya. Oke, Ya. oke. Ya intinya untuk membantu Ibu masyarakat semur. menjangkau. Oke, ibu semur. Ibu semur apa tuh? Ibu sembako murah. Ibu sembako murah. Ibu sembako murah. Mantap. Asal jangan belakangnya jengkol aja. Semua jengkol. Historinya loh itu. Ini lama loh, Neng. Iya, jadi ternyata ini jadi salah bisa satu sampai usaha lama. yang tidak akan basi gitu kan. Gak akan mati dan orang Nggak akan- perlu betul. terus. Apalagi semakin murah semakin banyak. Semakin murah, semakin dikejar sama para emak-emak dan bapak-bapak juga pada itu. Dan ternyata aku yang tadinya ingin membantu menjangkau masyarakat sekitar tempat tinggal aku, tidak hanya mereka, ternyata datang dari mana-mana jauh-jauh. Mungkin mereka dengar dari mana aku juga nggak tahu. Mungkin aku sih nggak promo-promo ya Mbak Nggak, Yuni. sekarang kamu kalau misalnya average harganya gitu bisa kurang sampai berapa? Harga itu fluktuatif. Setiap Jadi, hari oke, berganti. oke. Hari ini Setiap misalnya hari berganti. ini misalnya di pasaran harganya 20.000 gitu untuk Apa untuk gula atau beras? Oke, Beras beras aja. misalnya, beras beras berapa? itu di pasaran misalkan sampai 10.000 ya. Oke, 10.000 per kilo, per misal kilo. 9.000. Ah. Di aku 8.000. Nah, dengan aku ngomong begini, ini udah bukan orang di Tanjung Priok aja yang datang. Iya. Yang lain-lain ini bisa menjadi datang ke tempat kamu. Iya, bisa. Padahal sebenarnya toko aku namanya toko Cemerlang. Untuk Toko Cemerlang. toko Dia akan tani. cemerlang pada waktunya. Betul, alhamdulillah cemerlang terus karena memang mereka melihat harganya lebih jauh dari pasar. Jadi mereka belinya di aku. Oke, gitu. kalau misalnya datang ke tempat cemerlang itu dengan harga berarti paling nggak kurang 3.000 lah ya, 3.000. Kalau misalnya kan sekarang nggak semua orang berani keluar. Betul. Nah, kamu ngelayanin jasa diantar delivery gitu apa enggak? Iya, ada delivery, ada online tetap kayak yang jauh-jauh ongkir ditanggung ongkirnya? pembeli. Oke, Pembeli dong, karena itu udah oke. murah banget Mbak Iya, Mbak iya, Yunet. iya, iya. Udah Oke. murah banget. Berarti karena harganya itu murah, jadi relatif artinya kalau mau beli sekalian ada pembatasan nggak belinya? Kalau dari toko aku sebenarnya jujur ini kan aku mensupport pemerintah. Misinya adalah sosial untuk membantu masyarakat yang Mendistribusikan Ya. logistik yang ada di Bulog ya, Betul. misalnya yang ada di Bulog yang di pemerintah itu bayar dengan Sama. lebih murah tanpa melalui, artinya gini, dari petani masuk ke situ tanpa tengkulak, jadi harganya lebih murah Nah. gitu. Ya, dari pertanian. Saya bekerja sama dengan Pak Menteri Pertanian, Oke. Bapak Sahrul Yassin Yassin Limpo, Limpo. dan toko saya alhamdulillah kebetulan juga diresmikan sama disupport. beliau. Kita sebagai penyanyi kan nggak ada penghasilan untuk Betul. pemasukan, tapi alhamdulillah Christina bisa mendapat pemasukan dari, emang rezeki demikian lah, diatur sedemikian menjadi dia menjadi usaha di bidang lain ya, artinya begitu kan Ya, ya. ya, ya. Nah terus kalau misalnya di Cemerlang ini harga sudah lebih murah. Kalau mau delivery boleh ongkir ditanggung si Pembeli Nah, tentunya. ada pembatasan artinya nggak boleh beli terlalu banyak karena untuk pemerataan. End user. Nah, Tujuan utama seperti itu aku buka
aku buka toko mitra tani ini, toko mitra tani Cemerlang ini untuk end user ya. Jadi untuk kalau misalnya mau beli, ya end user itu untuk pengguna, artinya pemakai langsung. Ya pemakai langsung yang mungkin kalau kurang ya beli lagi aja tiap hari boleh gitu kan. Tapi kalau misalnya dia bawa suami yang gula dibatasi hanya 1 kilo, suami boleh 2 kilo gitu loh. Oh, oke. Per orang 1 kilo. Oh, per orang berarti 1 kilo. Kalau minyak pun satu ya. Jadi kalau misalnya dia mau beli 4 ya terpaksa bawa. Kalau beras boleh. boleh. Iya betul. Kalau beras boleh, cuma kan karena gula langka saat kemarin menjelang Lebaran di bulan Ramadan ya, itu dibatasi sekali. Jadi sebenarnya surprise juga buat aku. Aku buka ini karena aku pikir nggak sampai seheboh ini gitu loh, sampai diresmikan sama Pak Menteri gitu kan. Bisa cabang saya Cemerlang. Bisa. Ya kan? Mbak Yuni mau? Jadi Cemerlang semua kan? Boleh. Ya, Kenapa enggak? Nanti kita Cabang di arisan Cilanda. kita bisa ada cabang-cabang Cemerlang itu. Ditunggu sama Pak Menteri Oke. Pertanian. Oke, kalau tadi gitu dapat nanti kita gitu. salam. Jadi apa Yunat dimanapun berada, buat semua yang ada ini kebetulan Kristina membuka wilayah ini penting banget karena ini bahan pokok yang bisa dicari dengan harga yang relatif sangat murah gitu. Iya, Nah tapi harus dibatasin karena buat pemerataan. Jadi sebenarnya seperlunya saja yang kita pakai. Untuk sementara kita bisa beli di Cemerlang di mana? Aku di Jalan Walang Timur nomor 4 kalau nggak salah, aku lupa. Pokoknya Walang Timur, Koja Tugu Utara, Jakarta Cemerlang. Utara. Ibu Kristina yang jaga di situ. Ada pengusaha sembako Kristina Diva, Kristina Dangdut yang ada di situ. Mungkin di rumah ya, sahabat Yunet pasti tanya, kok bisa murah? Kenapa? Karena bahan-bahannya langsung dari petani. Ya, Jadi dari biar petani ya, tidak Kementan, melewati tengkulak, ya, jadi langsung ke- Kementan gapoknya langsung beli bahan-bahannya tuh orang Kementan. Sebenarnya itu harusnya memang dari dulu itu demikianlah harusnya terjadi Harusnya. pendistribusian ini. Cuman sudah bertahun-tahun kita mengalami sistem yang itu, tapi kita coba ya terobosan yang baru ini, terobosan yang baik dimulai dari ini kayak influencer ini dia memberitahu banyak orang bahwa ini loh ada ini bahan ini sebenarnya nggak mahal-mahal banget loh, oh bisa kok. Kita tuh yang penting adalah sekarang adalah bukan muluk-muluk nggak gimana-gimana, kita bertahan hidup yang penting cukup. Jadi belanja secukupnya, ini secukupnya, semua serba secukupnya. Berarti kamu juga bisa kerjasama dengan supplier yang lain Ya, bisa. bisa. Itu sebenarnya pintar-pintar kita saja. Ya. Mari kita kreatif terus, mari kita berpikir terus mengolah pokoknya kepala kita kalau lagi bosan lihat berita di TV COVID dan lain-lain udah pusing gitu, yang kita mikir aja gimana cara kita bertahan itu. Yes. Oke, Mbak Bora, udah waktunya nyuci belum? Kita Sudah waktunya nyuci? Oh, testing. Oke, kita JR, jadi nggak nyanyi aja. Oke, ternyata Ih keren ya di bawah pohon rindang. Oke, kita back to nature, kembali ke dulu. Ya, Aku pikir udah, cuma udah, anak udah. gua aja potong di bawah pohon ya. Udah cukup. Nah, ini Ya, oke. cukup, ya. Kurang naik lagi deh. Kurang naik. Udah mentok. Berarti kamu yang turun. Cengin. Maaf ya, ini darurat Oke, militer. Ya. Darurat militer. Tapi sebenarnya yang darurat itu yang oke. Hey, yo, just let it go. Your struggles won't remain. And I say, hey, Cukur rambut kalau sama Bora agak spesial nih. Kayaknya maunya dia yang ngatur, bukan kita. Dia nggak ngelayan klien. Kamu nggak lihat rambutku waktu dipijit? Iya. Aku pas baru lihat itu kayak aku gladiator, bawa dia mijit. Dia lupa yang dipijit imut banget. Dan aku mau aja, atau mungkin aku lagi capek banget ya. Iya. Jadinya waktu itu aku Jadi agak nggak terasa ya. Bora, kok kamu ngeri kali ya mijit aku ya? Kayak gitu banget. Tapi yang ngomong-ngomong di bawah pohonnya karena pohonnya indah rindang, jadi aku nggak ngerasa yang gimana-gimana gitu, enak aja. Alhamdulillah. Nah, itulah alam. Tidak khawatir ada binatang tupai langsung nemplok ke muka aku, nggak bakalan gitu kan. Paling Bora ludah. Paling ada burung. Betapa indahnya ya. Jarang-jarang loh cuci rambut di bawah pohon yang rindang. Bukan Kalau lagi. zaman dulu kan gunting, jadi kita tuh semuanya itu Ini enak loh, Mbak Bora. Enak ini. ya. Ini airnya dari mana, Mbak Bora? Hah? Airnya ada.
Janganlah kau takut. Oh iya baik. Lebih Nyampunya belum bagus. diambil. Enggak pakai sampo, dibuang dulu karena mau di highlight. Oke. Jadi nggak boleh dicuci. Iyalah. Serius di highlight nih? Iya, highlight mah cepet. Highlightnya nggak jangan yang itu banget ya? Enggak. Pasti nggak panas. Sudah dilihat, ini semprotan airnya ya spesial untuk siram tanaman. Spesial untuk siram tanaman. Spesial untuk siram tanaman. Spesial untuk siram tanaman. Jadi kalau tanaman subur kan tanaman kalau disemprot pakai air ini kan subur. Ah. Nah rambutnya Christina dangdut nanti double suburnya. Amin. Kita tadi udah ngobrol sama Christina, jadi banyak hal yang kita bisa dapetin. Ini alhamdulillah dia tadi kan silaturahmi, dia mau gunting rambut dan segala macam. Ternyata saya juga dapat berita banyak dari Christina tentang kegiatan dia sekarang, kerjaan dia sekarang. Artinya stop, dia tetap kreatif, dia tetap putar otak dan tetap rezekinya dicukupkan dengan pekerjaan yang lain. Jadi kita harus optimis terus apalagi menghadapi new normal ini. New normal ini artinya melakukan kegiatan kembali seperti semula, boleh melakukan kegiatan tapi tetap harus mengikuti aturan yang berlaku. Jadi mari kita berkegiatan dengan ikuti aturan yang berlaku dan selamat mengerjakan apa saja. Insya Allah kalau tekun, kalau yakin, bismillah, insya Allah bisa. Yang online, yang dagang, yang pintar masak apa segala macam, karena semua sekarang serba online, boleh memanfaatkan. Yang penting gimana kita boleh belajar. Kayak saya tuh sering belajar dari misalnya Instagram live gitu ya. Jadi banyak orang lagi share ilmunya, bagaimana branding barang, bagaimana menjual satu produk misalnya. Waduh, gila yang jual makanan banyak banget ya. Boleh banyak, tapi percayalah setiap orang tuh punya rezeki masing-masing. Mau yang jualan itu ada berjuta-juta, mau yang jualan sambal itu ada 5.000 orang, tapi tetap aja insya Allah ada pembelinya karena sudah dijanjikan sama Allah untuk rezekinya itu akan ada. Jadi yang penting itu walaupun bikin tetap harus belajar bagaimana caranya nge-brandingnya, bagaimana caranya menjual supaya menarik. Jadi enak mesti karena saingan banyak gitu, enak mesti. Terus gimana jualnya, harus tepat waktu, kemasan yang menarik atau apa segala macam. Gimana caranya? Oh mahal dong? Enggak semuanya nggak harus mahal, bisa kok yang murah tapi dibikin gimana caranya supaya gimana ya gue lebih cepat ya. Oh ternyata bisa. Kalau apa? Gue kasih servis yang bagus, makanan enak, servis yang baik, insya Allah begitu, yang on time datangnya, yang cepet datangnya, yang kreatif, yang nggak selalu ngotot dengan penjualannya itu barang produknya, insya Allah kok gitu loh. Jadi kita melakukan saja dulu karena uang itu adalah dampak dari apa yang kita kerjakan. Jadi itulah unit semua dimanapun berada, semoga kita semua tetap akan kreatif, tetap ulet, berkeyakinan baik sama Gusti Allah, insya Allah akan ada rezeki yang lain. Saya juga gitu, saya akan ikhtiar terus, walaupun saya nggak nyanyi, mudah-mudahan Tuhan akan mencukupkan rezeki saya, entah dari mana. Mungkin saya akan juga belajar dari Christina atau belajar dari yang lain-lain saja. Oke, sehat selalu.